Halo Smart Drivers, tahukah Smart Drivers bahwa selama kita mengemudi bisa saja muncul banyak gangguan yang bisa menyebabkan kita mengalami kecelakaan. Apakah kita pernah mengalaminya? Nah, jangan-jangan selama ini kita sudah menaikkan risiko terjadinya kecelakaan tanpa kita sadari karena adanya gangguan-gangguan tadi. Mari kita bahas sama-sama. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Gangguan atau distraksi yang muncul selama kita mengemudi bisa datang dari dalam kendaraan atau juga dari luar kendaraan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu gangguan seperti apa yang bisa muncul dari dalam kendaraan. Yang pertama, kadang-kadang ketika kita mengemudi, ternyata kita harus mengeluarkan sesuatu yang misalnya kita perlukan selama mengemudi. Contohnya, ketika kita harus masuk tol, terus kita lupa bahwa e-tol kita ada di dalam tas misalnya. Nah, sehingga ketika menjelang gerbang tol, kita sibuk mencari-cari, membongkar-bongkar tas kita dengan satu tangan, sementara tangan lain tentunya pegang kemudi, ya. Terus kemudian pasti akan ada beberapa saat kita harus melihat ke arah tas kita. Nah, ini tentunya berarti sudah mengurangi perhatian kita dari mengamati situasi jalan dan potensi bahaya di sekitar kita selama mungkin cuma 1-2 detik. Tapi ingat, ketika misalnya kita jalan dengan kecepatan katakanlah 30-40 km per jam, 1-2 detik berarti kita sudah bergerak beberapa meter. Dan itu bisa saja menyebabkan kendaraan kita kehilangan kendali karena kita tidak melihat ke depan. Atau juga gangguan lain seperti telepon seluler. Ya, tentunya sudah banyak campaign mengenai penggunaan telepon seluler di dalam kendaraan yang bisa menjadi distraksi atau gangguan pada fokus kita selama mengemudi. Bukan cuma menelpon, tapi juga kadang-kadang texting atau aplikasi-aplikasi lain yang terhubung dengan ponsel kita. Karena saat ini tentunya telepon seluler bukan cuma untuk menelpon, ada texting misalnya, atau misalnya setting GPS. Ketika kita di jalan, kita men-setting GPS kita, di mana mata kita pasti akan mengalihkan perhatian kita dari jalan raya. Kemudian juga aplikasi musik. Misalnya kita memilih lagu sambil mengemudi. Nah, itu juga termasuk distraksi akibat dari ponsel, karena perangkat musik kita ada di dalam ponsel. Selain itu, distraksi juga bisa muncul dari penumpang, baik yang di samping kita maupun di belakang. Misalnya kita berbicara dengan penumpang, kita ngobrol atau berdiskusi, membahas sesuatu yang berat, otomatis fokus kita ke jalan raya akan berkurang karena misalnya yang diobrolkan atau didiskusikan adalah masalah yang cukup berat, menyita pikiran sehingga kita jadi memang melihat ke depan tapi pikiran kita memikirkan hal yang didiskusikan tadi. Atau juga kalau Smart Drivers membawa anak-anak, kadang-kadang anak-anak ini bisa menjadi sumber gangguan yang mengurangi konsentrasi kita mengemudi. Misalnya, kalau ngobrol sekedarnya itu tidak masalah, tapi kadang-kadang anak-anak kan misalnya kita perjalanan jauh, mereka nggak betah selama di dalam mobil, akhirnya kadang-kadang menjadi rewel, menangis, dan sebagainya. Dan itu bisa memunculkan gangguan pada kita sebagai pengemudi. Dan ternyata gangguan dari penumpang ini efeknya sebenarnya sama dengan kita menggunakan telepon seluler. Karena ketika kita berbicara, mengalihkan perhatian, kemudian juga memikirkan apa yang harus kita bicarakan, memikirkan satu masalah, itu sama dengan ketika kita menelpon. Walaupun mata kita melihat ke depan, tapi pikiran kita fokus pada apa yang akan kita bicarakan. Lalu ada lagi gangguan yang berasal dari luar. Nah, gangguan yang berasal dari luar ini bisa macam-macam. Bisa misalnya suara yang terlalu keras, bisa sirine, atau mungkin Smart Drivers yang pernah di tol. Kemudian kita melewati atau mendekati mobil patroli yang menggunakan lampu strobo. Ini kadang-kadang menyilaukan dan mengganggu ya. Atau juga mungkin sesuatu yang mungkin nggak terpikirkan, misalnya papan reklame yang menampilkan sesuatu yang menarik perhatian kita, misalnya orang yang ganteng atau cantik misalnya, atau bajunya yang seksi, sehingga kita terfokus pada papan reklame itu. Ya, ini juga nggak cuma papan reklame, bak truk juga kan banyak ya, yang lucu-lucu kadang-kadang, tapi kalau kita fokus ke situ, akhirnya perhatian kita terhadap situasi jalan akan berkurang. Jadi bagaimana cara kita untuk mengurangi gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan meningkatnya risiko kita mengalami kecelakaan? Oke, kita bahas yang pertama, gangguan dari luar. Yang pertama, fokus pada
kegiatan kita mengemudi. Artinya, pandangan dan konsentrasi kita adalah untuk melihat arah tujuan kita dan juga melihat potensi-potensi bahaya yang mungkin bisa mengancam kendaraan kita. Nah, kalaupun misalnya ada sesuatu yang menarik perhatian kita, jangan pernah melihat lebih dari 1 detik. Lalu misalnya kalau dari suara sirine, kita bisa tutup kaca atau memberikan, misalnya dia ambulans atau pemadam kebakaran, langsung kita berikan jalan, karena memang sirine ini dibuat untuk menarik perhatian pengemudi. Jadi memang suaranya pasti akan keras. Jadi ketika kita mendengar ada sirine dari belakang kita, oke, kita segera berikan jalan supaya ambulans atau mobil emergensi ya, seperti pemadam kebakaran atau patroli polisi bisa segera melewati kita. Lalu bagaimana kalau gangguan itu berasal dari dalam kendaraan kita? Kuncinya ada di persiapan kita sebelum melakukan perjalanan. Artinya ketika kita mau melakukan perjalanan, kita sudah memperkirakan, oh saya nanti akan lewat tol misalnya. Berarti kartu e-tol saya sudah diisi, kemudian juga sudah disiapkan di tempat yang mudah dijangkau. Kalau nanti saya harus masuk tol tentunya. Kemudian juga barang-barang, misalnya minuman. Misalnya kita mau perjalanan jauh, kita membawa minuman di dalam kendaraan, gunakan minuman atau misalnya tumbler yang mudah dibuka dan bisa diminum tanpa mengalihkan perhatian kita dari jalan raya. Tentunya tumbler yang menggunakan sedotan itu adalah yang paling aman karena kita tidak perlu misalnya mengalihkan perhatian kita karena misalnya kita minum dari botol. Jadi persiapan, kita siapkan dulu semuanya, barang-barang yang mungkin akan kita perlukan selama perjalanan, kita letakkan di tempat-tempat yang mudah terjangkau. Kemudian dengan penumpang, kita tidak perlu berdiskusi hal-hal yang berat, ya sekedar ngobrol bisa, tapi jangan sampai mengalihkan fokus kita. Dan kalau kita membawa anak-anak, buat mereka nyaman selama perjalanan kita. Caranya bagaimana? Mungkin banyak yang bisa kita lakukan, misalnya membawa mainan favorit mereka dan tempatkan mereka di tempat yang nyaman, buat kendaraan kita nyaman, misalnya suhunya dibuat nyaman, karena misalnya kalau kita membawa anak-anak, terutama yang balita atau bahkan baby, ketika misalnya suhu mobil terlalu panas, tentunya mereka nggak nyaman dan akhirnya akan rewel. Jadi kita buat suasana perjalanan semenyenangkan mungkin buat mereka, dan kita atur perjalanan kita, terutama kalau perjalanan jauh. Kalau kita bawa anak-anak, otomatis kita harus memperkirakan waktu istirahat lebih banyak. Dan khusus untuk ponsel, jangan lupa kita siapkan semuanya sebelum mobil kita bergerak. Matikan dulu notifikasi, kemudian kita bisa silent perangkat ponsel kita sehingga kita tidak terganggu oleh suara-suara notifikasi dari ponsel kita. Juga setting GPS sebelum mobil kita bergerak. Satu lagi yang sangat penting adalah kita tanamkan ke kesadaran kita bahwa kalau kita memang harus melakukan sesuatu yang kira-kira mengurangi perhatian kita dari jalan raya, lakukan itu pada saat kendaraan berhenti. Artinya, misalnya ternyata di tengah perjalanan kita harus melakukan panggilan telepon, atau misalnya ada sesuatu yang harus kita keluarkan dari dalam tas kita, atau misalnya ternyata setting GPS kita salah. Lakukan itu pada saat kendaraan berhenti. Artinya kalau Anda sedang melakukan perjalanan, cari tempat yang aman untuk berhenti, kita berhenti sebentar, lakukan apa yang perlu kita lakukan, baru kita lanjutkan perjalanan lagi. Oke Smart Drivers, itu tadi tips bagaimana kita bisa menghadapi gangguan-gangguan yang mungkin saja muncul selama kita mengemudi. Kuncinya tetap ada di persiapan perjalanan kita, sehingga kita bisa meminimalkan munculnya gangguan-gangguan yang bisa mengurangi konsentrasi kita selama mengemudi. Tetap menjadi pengemudi yang bertanggung jawab dan jadikan jalan raya menjadi tempat yang aman untuk kita semua. Stay smart on the road.